Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sekedar pindah kota, beliau mengganti identitas sebuah peradaban. Yathrib, kota konflik, dendam, dan perang suku, diubah menjadi Madinah, kota hukum, ilmu, dan persaudaraan. Tanpa istana, tanpa pasukan besar, tanpa harta, hanya dengan wahyu, strategi, dan ketegasan. Kalau mau tahu bagaimana satu kota rusak bisa berubah total, kisah ini wajib ditonton sampai akhir. Ya Allah, jadikan kami umat yang memahami Islam secara utuh, bukan sekedar semangat tanpa manhaj, bukan pula ilmu tanpa amal. Teguhkan hati kami di atas kebenaran, kuatkan kami menghadapi ujian, dan wafatkan kami dalam keadaan membela agamamu dengan cara yang Engkau ridhoi. Jangan skip. Tonton sampai akhir. Setiap detik ada pelajaran berharga dari perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan transformasi Yathrib menjadi Madinah. Siapkan diri kalian untuk kisah inspiratif yang lengkap dan penuh hikmah. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Kondisi Yathrib sebelum Islam. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginjakan kaki di kota ini, Madinah belum dikenal dengan nama yang bercahaya sebagaimana hari ini. Kota itu masih bernama Yathrib, sebuah negeri yang lelah oleh konflik panjang dan perpecahan yang tak kunjung usai. Di Yathrib hidup dua suku Arab besar, Aus dan Khazraj, berdampingan dengan kaum Yahudi. Selain mereka, terdapat pula sebagian kecil penganut Nasrani. Kaum Yahudi adalah penduduk yang lebih dahulu menetap di Yathrib, jauh sebelum Aus dan Khazraj datang. Dari kitab-kitab mereka mengetahui bahwa Nabi terakhir akan berhijrah ke wilayah ini. Karena itulah mereka memilih menetap dan menunggu. Kaum Yahudi terbagi menjadi 3 kabilah besar, Bani Kainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraidah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba, jumlah penduduk Yathrib diperkirakan sekitar 10.000 jiwa, dan hampir 40% diantaranya adalah kaum Yahudi. Meski bukan mayoritas, pengaruh mereka sangat kuat, terutama dalam bidang perdagangan dan politik. Kendali ekonomi berada di tangan mereka, dan siapa yang menguasai ekonomi, dialah yang menentukan arah kekuasaan. Sementara itu, Aus dan Khazraj telah bertahun-tahun terjebak dalam peperangan dan dendam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pertumpahan darah menjadi bagian dari kehidupan mereka, hingga akhirnya terjadi perang besar terakhir, sebuah pertempuran yang menguras tenaga dan jiwa. Dalam pertempuran itu, meski jumlahnya lebih sedikit, suku Aus berhasil mengalahkan Khazraj. Perang itu memang berakhir, namun meninggalkan luka yang dalam. Dari kelelahan akibat konflik inilah, muncul keinginan untuk berdamai dan mencari satu sosok pemimpin yang mampu menyatukan Yathrib. Mereka pun bersepakat mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai raja. Bahkan mahkota telah disiapkan untuknya. Namun takdir Allah berjalan dengan cara yang sama sekali berbeda. Ketika kaum muslimin berhijrah ke Yathrib, seluruh ambisi Ibnu Salul runtuh seketika. Kekuasaan yang ia dambakan berakhir bahkan sebelum benar-benar dimulai. Kekecewaan itu menyalakan api kebencian terhadap Islam di dalam hatinya. Namun kebencian itu tidak ia tampakkan secara terang-terangan. Selama bertahun-tahun, ia justru bergerak dalam diam, menyusun rencana, menebar fitnah, dan merusak dari dalam. Karena sikap inilah, ia dikenal dalam sejarah sebagai pemimpin kaum munafik. Adapun dari sisi keyakinan, kondisi masyarakat Yathrib tidak jauh berbeda dengan kaum musyrik Mekah. Mereka memiliki berhala bernama Manat yang disembah dan diagungkan. Meski demikian, tidak semua penduduk Yathrib menyembah berhala. Sebagian kecil dari mereka menolak kemusyrikan dan hidup sebagai hanif,
berpegang pada ajaran tauhid sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Inilah Yathrib sebelum Islam, kota yang terpecah, lemah secara sosial, dikuasai secara ekonomi, dan rapuh secara akidah. Dan di kota inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengubah segalanya. Sambutan penuh haru penduduk Yathrib. Kini, kita mengikuti detik-detik paling menggetarkan dalam sejarah Islam. Hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memasuki Yathrib, kota yang selama ini menanti kehadirannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan memasuki kota dengan ditemani Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di sekeliling beliau, para pemuda gagah dari Bani Najjar berdiri melindungi. Kaum muslimin Madinah menyambut dengan wajah berseri. Langkah mereka ringan, hati mereka penuh harap. Takbir menggema, seakan langit dan bumi ikut menyaksikan peristiwa besar itu. Di saat itulah, lantunan syair yang sangat terkenal terdengar. Tola al-badru alaina, min thaniyatil wada, wajaba syukru alaina, mada'a lillahi da. Anak-anak, para pemuda, hingga orang-orang tua berkumpul. Semua bersatu menyambut cahaya yang datang kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir bukan sekedar sebagai pendatang, tetapi sebagai rahmat, pembimbing, dan pemimpin. Beliau datang membawa Al-Quran, wahyu terakhir yang akan berlaku sepanjang zaman. Membawa kabar gembira tentang kehidupan akhirat, janji kebahagiaan yang kekal, dan keselamatan yang sejati. Sejak hari itu, hidup di Yathrib tidak akan pernah sama. Bayangkan, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kotamu. Engkau melihat beliau dalam sholat, duduk bersamanya dalam majelis, mendengar nasihatnya, dan menyampaikan keluh kesah yang tak pernah kau ceritakan kepada siapapun. Satu kalimat beliau bisa menjadi hadis yang dikenang sepanjang masa. Ada satu keinginan terbesar di hati penduduk Yathrib saat itu. Mereka ingin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumah mereka. Setiap keluarga berharap mendapat kehormatan tersebut. Mereka memegang tali unta beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, singgahlah di rumah kami." Namun Rasulullah menjawab dengan lembut, "Biarkanlah unta ini berjalan, karena ia diperintah oleh Allah." Artinya, tempat tinggal beliau telah ditentukan oleh Allah. Semua orang pun menahan nafas, menunggu di mana unta itu akan berhenti. Sebuah tempat yang telah dipersiapkan dengan takdir yang panjang. Dan di sanalah kisah berikutnya akan bermula. Rumah tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah. Unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Qaswa berjalan perlahan di tengah kerumunan penduduk Yathrib. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, seakan sedang mencari sesuatu. Semua mata tertuju padanya, semua hati menunggu dengan harap dan cemas. Hingga akhirnya, unta itu berhenti dan duduk di sebuah tanah kosong. Rasulullah pun bersabda, "Inilah tempat tinggal kita." Beliau kemudian bertanya, "Tanah ini milik siapa?" Ternyata tanah tersebut milik dua anak yatim dari Bani Najjar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil keduanya dan berniat membeli tanah itu. Namun kedua anak yatim tersebut berkata dengan tulus, "Wahai Rasulullah, kami hanya mengharapkan balasannya dari Allah." Mendengar niat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sangat senang. Namun beliau tidak mau mengambil hak orang lain tanpa ganti. Kebaikan tidak boleh dibangun di atas kezoliman. Akhirnya tanah itu dibeli oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan harga 10 mithqal emas. Di atas tanah inilah kelak dibangun Masjid Nabawi, masjid yang hingga hari ini tak pernah sepi dari sujud, doa, dan air mata. Setiap pahala dari jutaan manusia yang beribadah di sana terus mengalir dalam catatan amal Abu Bakar.
Rasulullah ingin tempat tinggalnya berada dekat dengan masjid. Maka beliau bertanya, "Siapa di antara kerabat kami yang rumahnya paling dekat dengan tempat ini?" Seorang sahabat berdiri penuh semangat. Dialah Khalid bin Zaid yang lebih dikenal sebagai Abu Ayyub Al-Ansari. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, rumahku yang paling dekat, dan ini pintunya." Dengan izin Rasulullah, Abu Ayyub segera menyiapkan rumahnya. Di rumah itulah Rasulullah SAW tinggal selama sekitar 7 bulan. Sebuah rumah sederhana, namun menjadi saksi turunnya wahyu dan lahirnya peradaban. Inilah rumah yang telah dipersiapkan Allah sejak jauh sebelum kelahiran Rasulullah. Sebuah tempat tinggal yang dipilih bukan oleh manusia, melainkan oleh takdir ilahi. Yathrib resmi menjadi Madinah. Sejak dahulu, kota Mekah tidak pernah berganti nama. Namun Yathrib justru mengalami perubahan besar, bukan hanya dalam sistem hidupnya, tetapi juga dalam namanya. Hal ini bukan tanpa sebab. Nama Yathrib memiliki makna yang kurang baik. Ia mengandung arti celaan, kerusakan, dan perpecahan. Rasulullah SAW tidak menyukai nama-nama yang bermakna buruk. Dalam banyak peristiwa, beliau mengganti nama yang tidak baik dengan nama yang lebih indah dan penuh harapan. Maka Yathrib pun diganti menjadi Madinah. Nama Madinah berasal dari kata Madana, yang bermakna kota yang beradab, tertata, dan memiliki aturan. Sebuah tempat di mana manusia hidup dengan hukum, adab, dan tanggung jawab. Bukan lagi kota yang diatur oleh dendam, fanatisme suku, dan kekuatan pedang. Pergantian nama ini bukan sekadar simbol. Ia adalah pernyataan arah. Madinah tidak boleh lagi menjadi kota seperti masa lalu, tempat di mana nyawa, harta, dan kehormatan tidak aman. Tidak boleh ada lagi pemimpin yang mengangkat senjata hanya karena perbedaan adat atau suku. Tidak boleh ada persekongkolan untuk menjatuhkan tetangga dan menguasai yang lemah. Langkah pertama Rasulullah SAW setelah itu adalah membangun masjid di atas tanah yang telah dibeli. Bahkan batu pertama diletakkan langsung oleh tangan beliau sendiri. Rasulullah SAW tidak hanya memberi perintah, tetapi ikut mengangkat batu dan tanah bersama para sahabat. Melihat Rasulullah SAW bekerja dengan tangannya sendiri, para sahabat pun bekerja dengan semangat berlipat. Masjid itu bukan sekedar tempat sholat, ia menjadi jantung Madinah, pusat ibadah, pendidikan, musyawarah, dan pengambilan keputusan. Madinah pun mulai berdenyut dengan kehidupan yang baru, sebuah kota yang dibangun di atas iman, ilmu, dan persatuan. Dari sinilah akan lahir sistem yang belum pernah dikenal manusia sebelumnya. Namun, perubahan besar selalu diiringi tantangan besar, dan Madinah masih harus menghadapi ujian yang tidak ringan. Persaudaraan Muhajirin dan Ansor. Setelah Madinah berdiri sebagai kota Islam, Rasulullah SAW menghadapi tantangan terbesar yang mengancam dari dalam, perpecahan. Kota ini baru saja keluar dari konflik panjang. Jika luka lama dibiarkan, ia bisa kembali terbuka kapan saja. Untuk itulah, Rasulullah SAW melakukan sebuah langkah yang belum pernah dikenal dalam sejarah Arab. Suatu hari, beliau memerintahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan kaum Muhajirin dan Ansor. Sekitar 45 orang Muhajirin dan 45 orang Ansor berkumpul di hadapan beliau. Para sahabat belum mengetahui tujuan pertemuan itu, hingga Rasulullah SAW mulai menyebut nama-nama. Satu dari Muhajirin, satu dari Ansor. Mus'ab bin Umair dipersaudarakan dengan Abu Ayyub Al-Ansari, Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Demikian seterusnya, hingga setiap Muhajirin memiliki saudara dari kalangan Ansor.
Inilah mu'akhoh, ikatan persaudaraan yang dibangun bukan karena darah, suku, atau kepentingan dunia, tetapi karena iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memahami bahwa persaudaraan harus hidup dalam kenyataan, bukan sekedar ucapan. Namun ada satu nama yang belum disebut, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dengan perasaan sedih, Sayyidina Ali mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah mempersaudarakan semua orang, tetapi aku belum dipersaudarakan dengan siapapun." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan bersabda, "Wahai Ali, engkau adalah saudaraku di dunia dan di akhirat." Para muhajirin telah meninggalkan rumah, harta, dan keluarga mereka di Mekah. Namun kaum Ansor tidak pernah berkata, "Uruslah hidupmu sendiri." Bahkan banyak dari mereka yang menawarkan setengah harta miliknya kepada saudaranya. Di sisi lain, kaum muhajirin berusaha keras agar tidak menjadi beban. Mereka bekerja, berdagang, dan mandiri sebisa mungkin. Dunia belum pernah menyaksikan persaudaraan seperti ini sebelumnya. Sikap ini dipuji Allah dalam Al-Quran sebagai ithar, mendahulukan orang lain meski diri sendiri membutuhkan. Dengan persaudaraan inilah, potensi perpecahan berhasil dipadamkan sebelum sempat menyala kembali. Suffah, cikal bakal pendidikan Islam. Setelah persoalan perpecahan berhasil diatasi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi tantangan besar berikutnya, kebodohan atau kurangnya ilmu. Sebab masyarakat yang bersatu tanpa ilmu akan mudah kembali terseret konflik dan kesesatan. Sejak awal kedatangannya di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyiapkan solusi. Di sisi Masjid Nabawi, beliau memerintahkan didirikannya suffah, sebuah tempat khusus untuk belajar. Suffah bisa dikatakan sebagai kelanjutan dari Darul Arkam di Mekah, namun kini hadir sebagai lembaga terbuka di jantung kota Islam. Di Suffah tinggal sekitar 70 orang sahabat. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki rumah dan harta. Secara materi, mereka miskin. Namun dalam ilmu dan ketakwaan, mereka adalah orang-orang yang sangat kaya. Fokus hidup mereka hanyalah mempelajari Al-Quran, memahami maknanya, dan belajar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam-malam mereka diisi dengan ibadah dan belajar hingga fajar menyingsing. Untuk kebutuhan hidup mereka, Rasulullah sendiri yang menanggungnya. Beliau memperhatikan mereka, memberi makan, dan mencukupi keperluan mereka sebisanya. Namun para ahli suffah tidak hidup hanya untuk diri mereka sendiri. Mereka mempraktikkan ilmu yang dipelajari, lalu menyampaikannya kepada masyarakat. Dari sinilah lahir para guru, da'i, dan pendidik umat. Mereka menjadi cahaya ilmu yang menyebar ke seluruh Madinah. Pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terbatas di suffah. Beliau mengajar melalui khutbah, pelajaran setelah sholat, menjawab pertanyaan umat, bahkan melalui sikap dan perilaku sehari-hari. Setiap ucapan dan perbuatan beliau adalah pelajaran hidup. Dengan sistem pendidikan inilah, kebodohan perlahan diberantas. Madinah tidak hanya menjadi kota yang bersatu, tetapi juga masyarakat yang berilmu. Dan di atas ilmu inilah, peradaban Islam mulai berdiri dengan kokoh. Mujizat-mujizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berbicara tentang mujizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan orang langsung membayangkan peristiwa luar biasa yang menyalahi hukum alam. Namun, ada satu mujizat terbesar yang sering luput disadari, yaitu kemampuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing manusia dalam seluruh aspek kehidupan secara sempurna. Sepanjang sejarah, tidak ada satu manusia pun yang mampu memberi tuntunan selengkap Rasulullah. Biasanya, tokoh besar hanya unggul di satu bidang. Ada yang ahli strategi perang namun gagal membangun keluarga. Ada yang pandai hukum tetapi lemah dalam membina masyarakat.
Bahkan seorang jenius pun umumnya hanya menguasai 1 atau 2 bidang saja. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk yang tepat sasaran dalam seluruh sisi kehidupan. Dalam Al-Quran dan hadis, kita menemukan tuntunan tentang ibadah, hukum, dan pemerintahan hingga mampu membentuk sebuah negara. Kita dapati pedoman tentang perdagangan dan ekonomi, hubungan sosial, pendidikan anak, keharmonisan rumah tangga, hingga adab bertetangga. Lebih dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kebersihan, kesehatan, dan pencegahan penyakit. Bahkan terdapat satu cabang khusus dalam hadis yang dikenal sebagai Tib Nabawi, yang membahas pengobatan dan gaya hidup sehat. Ratusan hadis tentang kesehatan telah dikumpulkan dalam kitab-kitab tersendiri, dan banyak di antaranya baru dipahami hikmahnya berabad-abad kemudian. Yang menakjubkan, semua itu datang dari seorang nabi yang hidup di tengah masyarakat Badui yang sederhana di abad ke-7, tanpa pendidikan formal seperti yang dikenal manusia modern. Namun beliau mampu mengubah manusia secara total, dari individu hingga peradaban. Inilah mujizat yang sesungguhnya, sebuah bimbingan yang melintasi zaman, tempat, dan budaya. Mujizat yang terus hidup dan bekerja hingga hari ini. Jelaslah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dididik langsung oleh Allah yang Maha mengetahui segala ilmu. Dan dengan bimbingan inilah, Madinah tidak hanya menjadi kota yang beriman, tetapi juga masyarakat yang matang dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Kondisi ekonomi Madinah. Setelah persoalan persatuan dan pendidikan ditangani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi satu masalah besar yang tidak kalah berat, yaitu kemiskinan. Masalah ini lebih rumit karena ekonomi Madinah selama bertahun-tahun berada di bawah kendali kaum Yahudi. Pasar-pasar utama Madinah dikuasai oleh mereka. Bani Kainuqa mengendalikan perdagangan emas dan praktik riba. Kabilah Yahudi lainnya menguasai pertanian dan industri kulit. Tempat-tempat strategis mereka miliki, sementara lokasi yang kurang menguntungkan disewakan kepada orang Arab dengan harga tinggi. Singkatnya, siapa yang menguasai ekonomi, dialah yang berkuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamati langsung kondisi ini, dibantu para sahabat yang berpengalaman dalam perdagangan. Beliau menyadari bahwa kaum muslimin sulit berkembang jika terus berada di pasar yang aturannya dikendalikan pihak lain. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil langkah tegas dan cerdas. Beliau memutuskan mendirikan pasar baru, pasar milik kaum muslimin. Sebuah tenda besar didirikan dan dijadikan pusat perdagangan. Pasar ini berjalan dengan prinsip kejujuran, tanpa riba dan tanpa penindasan. Disinilah hikmah persaudaraan Muhajirin dan Ansor kembali terlihat. Kaum Muhajirin memiliki keahlian berdagang, sementara kaum Ansor unggul dalam pertanian. Ketika keduanya bekerja bersama, roda ekonomi Madinah mulai bergerak dengan arah yang baru. Kehidupan perlahan membaik. Namun, keberhasilan ini tidak diterima semua pihak. Suatu pagi, kaum muslimin mendapati pasar mereka dibakar dan dihancurkan. Semua hangus tanpa sisa. Pelakunya adalah mereka yang tidak senang melihat kebangkitan ekonomi kaum muslimin. Para sahabat melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau datang ke lokasi dan melihat kehancuran tersebut. Namun yang mengejutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru tersenyum. Beliau bersabda, "Jika apa yang kita lakukan membuat mereka marah, berarti kita berada di jalan yang benar." Pasar pun dipindahkan ke tempat lain dengan semangat yang lebih besar. Sebuah lahan bernama Baqi Az-Zubair dibeli dan dijadikan pasar permanen kaum muslimin, tanpa pajak dan tanpa monopoli. Dalam waktu singkat, dominasi ekonomi Madinah pun beralih. Kaum muslimin bangkit dan masalah kemiskinan mulai teratasi dengan cara yang bermartabat. Piagam Madinah, Fondasi Negara Islam.
Setelah persatuan, pendidikan, dan ekonomi mulai kokoh, masih ada satu kebutuhan besar yang harus diwujudkan: keamanan dan keadilan bagi seluruh penduduk Madinah. Kota yang beragam ini membutuhkan aturan bersama agar tidak kembali tenggelam dalam konflik. Untuk itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun sebuah perjanjian bersejarah yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Piagam ini terdiri dari puluhan pasal yang mengatur hubungan antar kabilah, hak dan kewajiban warga, serta prinsip keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang menarik, meskipun kaum Yahudi tidak mengakui kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tetap menerima dan menandatangani perjanjian ini. Mengapa? Karena sebelumnya, di antara kabilah-kabilah Yahudi sendiri terjadi banyak ketidakadilan. Yang kuat selalu menang, sementara yang lemah sering dizolimi. Sebagai contoh, jika seseorang dari Bani Nadir membunuh anggota kabilah lain, mereka hanya membayar setengah diat. Namun, jika orang Bani Nadir yang terbunuh, kabilah lain diwajibkan membayar diat penuh. Ketimpangan seperti inilah yang dihapus oleh Piagam Madinah. Melalui piagam ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bahwa semua pihak memiliki kedudukan yang adil di hadapan hukum. Nyawa, harta, dan kehormatan dilindungi tanpa melihat suku dan kabilah. Bahkan piagam ini juga menjamin hak-hak kaum Yahudi sebagai warga Madinah. Piagam Madinah bukan hanya kesepakatan damai, tetapi fondasi sebuah negara. Ia menetapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin tertinggi yang menjadi rujukan dalam perselisihan. Dari sinilah Madinah berdiri sebagai negara dengan hukum, bukan sekedar kumpulan suku. Dengan piagam ini, lingkungan yang aman dan tertib mulai terwujud. Setiap kelompok memiliki tanggung jawab menjaga kota dari ancaman luar dan tidak boleh berkhianat dari dalam. Madinah kini bukan hanya kota Islam, tetapi negara yang berdaulat. Namun, ujian berikutnya akan segera datang, sebab kebenaran yang tegak jarang dibiarkan tanpa perlawanan. Kabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab-kitab terdahulu. Kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah peristiwa yang tiba-tiba tanpa tanda. Dalam kitab-kitab terdahulu, kabar tentang Nabi akhir zaman telah disebutkan dengan jelas, terutama di kalangan ulama Yahudi dan Nasrani. Bahkan sebagian mereka menunggu kedatangan Nabi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa mereka mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, bukan sekedar mengenal nama, tetapi ciri-ciri, tempat hijrah, dan sifat-sifatnya. Sebab itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, sebagian tokoh Yahudi langsung sadar, inilah Nabi yang mereka baca dalam kitab mereka. Abdullah bin Salam, seorang ulama Yahudi terkemuka, adalah contoh paling jelas. Saat pertama kali melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, "Wajah ini bukan wajah pendusta." Ia pun menguji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pertanyaan-pertanyaan yang hanya diketahui para nabi. Ketika semua terjawab dengan tepat, ia langsung masuk Islam tanpa ragu. Namun tidak semua bersikap jujur. Banyak ulama Yahudi menyembunyikan kebenaran, bukan karena tidak tahu, tetapi karena takut kehilangan kekuasaan dan pengaruh. Selama ini, mereka menjadi rujukan agama dan pemegang kendali sosial. Jika mengakui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, posisi itu runtuh. Inilah yang membuat sebagian dari mereka memilih menolak, meski hati mereka mengetahui kebenaran. Penolakan ini bukan ilmiah, tetapi politis. Bukan karena dalil kurang jelas, tetapi karena kepentingan lebih mereka cintai daripada kebenaran. Maka kabar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab terdahulu justru menjadi bukti kerasulan, bukan sebaliknya. Yang beriman semakin yakin, sementara yang dengki semakin menampakkan kebencian. Sejak saat itu, hubungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebagian kelompok Yahudi mulai berubah.
bukan karena perbedaan agama semata, tetapi karena pengkhianatan terhadap perjanjian dan kebenaran yang mereka ketahui sendiri. Ujian, pengkhianatan, dan awal konflik besar di Madinah. Setelah Piagam Madinah ditegakkan, kehidupan kota tampak stabil. Namun, ketenangan ini tidak berlangsung lama. Ujian terbesar justru datang dari dalam, dari pihak-pihak yang telah berjanji namun memilih berkhianat. Sebagian kabilah Yahudi mulai melanggar isi Piagam Madinah. Mereka tidak lagi menjaga komitmen untuk hidup damai, bahkan secara terang-terangan melecehkan kaum muslimin. Provokasi, penghinaan, dan pelanggaran hukum mulai terjadi, terutama dari Bani Qainuqa. Puncaknya adalah sebuah insiden di pasar. Seorang wanita muslimah dilecehkan, lalu seorang muslim membelanya hingga terbunuh. Ketika kasus ini dibawa kepada Bani Qainuqa, mereka menolak bertanggung jawab dan justru menantang Rasulullah SAW dengan ancaman perang. Ini bukan lagi masalah kecil. Ini adalah pengkhianatan terhadap perjanjian negara. Rasulullah SAW tidak langsung bertindak emosional. Beliau menegakkan proses hukum dan memberi kesempatan mereka untuk kembali kepada perjanjian. Namun, mereka memilih kesombongan. Akhirnya, Rasulullah SAW mengambil langkah tegas. Bani Qainuqa dikepung dan kemudian dikeluarkan dari Madinah. Tidak ada pembantaian, tidak ada kezoliman, hanya penegakan hukum terhadap pihak yang merusak keamanan negara. Dari peristiwa ini, tampak jelas bahwa Islam bukan agama yang lemah, tetapi juga bukan agama kezoliman. Perjanjian dijaga, namun pengkhianatan dibalas dengan ketegasan. Negara tidak boleh tunduk pada provokasi, dan keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Sejak saat itu, kaum munafik mulai menampakkan wajah aslinya. Abdullah bin Ubay bin Salul dan para pengikutnya memainkan peran ganda, berpura-pura setia namun menusuk dari belakang. Madinah memasuki fase baru, fase ujian yang lebih berat. Inilah awal dari rangkaian konflik besar yang akan menguji iman, kesabaran, dan kepemimpinan Rasulullah SAW. Namun, satu hal sudah jelas, negara Islam telah berdiri dan tidak akan runtuh oleh pengkhianatan. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.